Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif. Dan untuk pemirsa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang dibahas pada kali ini adalah mata pelajaran fisika bersama Bapak Bambang AP dari SMP Negeri 29 Jakarta. Dan kami juga masih menerima partisipasi Anda untuk memberikan pertanyaan, bisa melalui line telepon bebas pulsa kami, melalui SMS dan juga bisa melalui Facebook kami. Seperti adik siswa yang satu ini Pak, yang ingin memberikan pertanyaan melalui telepon langsung saja ya Pak ya, kita sapa. Halo, siaran pendidikan interaktif. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Rahman di Kebumen. Iya, silakan. Rahman di Kebumen, langsung saja. Pertanyaannya apa? Apakah layang-layang yang sedang terbang termasuk penerapan konsep masa jenis? Jelaskan. Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, itu dia Pak. Tidak perlu kita coret-mencoret ya Pak ya, langsung saja Pak. Kira-kira apakah layang-layang itu kerjanya menggunakan prinsip masa jenis begitu Pak? Apa kira-kira? Sepertinya pastinya iya ya Pak ya? Ya, kalau layang-layang tidak ada angin, dia turun. Betul. Nah, kalau berdasarkan masa jenis, harusnya tidak turun. Jadi kalau misalnya balon, dia bisa naik, itu berdasarkan karena perbedaan masa jenis. Iya. Jadi balon udara itu disebabkan oleh karena masa jenis dari balon itu lebih kecil daripada masa jenis udara di sekitarnya. Dia bisa naik. Tetapi kalau layang-layang, dia naiknya karena ditiup angin. Karena dorongan angin begitu buktinya ya Pak kalau ya? tidak ada angin, dia jatuh. Ya, karena memang masa jenis layang-layang memang lebih besar karena dia padat gitu, lebih besar daripada masa jenis udara. Ya, tapi bagus pertanyaannya. Iya betul sekali ya, karena saya juga memikirkannya sepertinya iya begitu Pak. Memang ada Pak contoh untuk masa jenis udara seperti itu Pak? Iya, jadi kalau balon udara kalau dipompa, tapi dipompanya dengan menggunakan gas yang ringan, misalnya hidrogen, kan ringan, dia bisa naik. Balon udara itu ya? Iya, karena dia memperoleh gaya ke atas dari lautan udara. Jadi yang menaikkan itu bukan hanya lautan air, tapi kita berada di dalam lautan udara. Iya, baik, itu dia pemirsa dan juga adik siswanya tadi sudah bertanya. Kalau begitu Pak, langsung saja kita lanjut lagi ke indikator selanjutnya tentang fisika. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang indikator selanjutnya, disajikan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Siswa dapat mendeskripsikan grafik. Nah, ini ada grafik perubahan wujud, ya. Di sini ada bicara mengenai perubahan suhu, perubahan wujud, ya. Iya, baik. Kira-kira seperti apa? Ini berarti topiknya sudah bukan masa jenis lagi, ya. Sudah tentang perubahan. Coba kalau begitu sekarang kita saksikan dulu, ya. Sebelum kita membahas indikator yang ketiga ini, coba adik-adik mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ini apa? Sedang merebus air. Betul. Oh, siap. Ya, adik-adik sudah kita saksikan bersama. Apa menurut adik-adik kira-kira? Ya, peristiwa apa? Ya, betul. Seperti apa yang akan kita bahas hari ini, saat ini, ya, yang ketiga ini ada es yang berubah menjadi air.
Kemudian tadi air berubah menjadi es. Berarti seperti yang ditanya Nathan tadi, ya. Ya, hari ini sekarang kita akan membahas bagaimana perubahan wujud dan bagaimana grafiknya, khususnya bagaimana grafiknya. Ya. Iya, baik. Berarti ini mengenai suhu ya Pak ya, yang kira-kira juga perubahan berubah, suhu. yang berakibat juga pada perubahan wujud itu ya Pak. Iya, baik, kalau begitu Baik, langsung saja. ini indikatornya ya. Nah, sekarang kita soalnya. Iya. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan grafik pemanasan zat berikut. Ini ada pemanasan zat, ya, dipanaskan. Nah, adik-adik diminta untuk memperhatikan ini untuk menerjemahkan gambar grafik ini apa kira-kira. Iya. Ya, di sini ada satu, pada saat percobaan dimulai, suhu mula-mula 10 derajat Celcius. Yang kedua, pada suhu 55 terjadi pengembunan. Ya, jadi adik-adik bisa hanya dengan melihat grafik seperti ini, kita harus bisa tahu maksudnya. Ya, yang datar ini berarti ini waktu, karena ini menit. Ya, T-nya T time. T yang di sini T temperatur, karena ini derajat Celcius. Ya, jadi artinya kalau semakin ke kanan, waktunya makin lama. Betul. Dan makin ke atas, suhunya makin tinggi. Ya, nah, apakah arti dari grafik ini? Kita lihat. Pertama kali percobaan sudah 10 derajat, ya, Iya, sudah 10 derajat. dimulai Berarti dengan betul. angka 10 Ya, derajat. pada saat percobaan dimulai suhu mulai 10 derajat. Berarti ini betul. Betul. Ya. Kemudian setelah dia beberapa waktu, setelah 10 menit sampai di sini. Jadi makin Sampai di lama titik makin naik, makin naik, makin 55 naik. derajat Ya, ya, Pak, ya? ketika 10 menit itu 55 derajat. Nah, kalau terjadi seperti ini, artinya apa? Suhunya tetap. Tetap. Nah, adik-adik pasti harus sudah tahu ya. Kalau suhunya tetap, pasti di sini terjadi perubahan wujud. Ya, perubahan wujud apa? Karena di sini dari padat mau ke cair, atau dari padat ke gas. Atau mungkin air menjadi pengembunan begitu ya, Pak ya, mengembun. Oke, tapi ini zat ya. Nah, sekarang ini di sini ini terjadi mendidih atau melebur. Kalau misalnya padat gitu ya. menjadi cair, atau dari cair menjadi gas. Berarti ini mendidih atau melebur, ya. Nah, jadi pada suhu 55 karena suhunya tetap pasti terjadi itu. Nah, sekarang nomor 2 ini, pada suhu 55 terjadi pengembunan. Nah, berarti salah ya, bukan mengembun. Kalau mengembun itu suhunya pas turun ya, dari sini turun ke sini ya. Jadi kalau dingin dia mengembun. Kalau ini sedang memanas ya, sedang ditambahin kalor, berarti dia akan mendidih ya, sedang mendidih atau menguap. Betul. Atau kalau sini padat akan menjadi cair. Ya, berarti melebur, bukan mengembun ya. Berarti nomor 2 salah. Nomor 1 tadi sudah benar. Kemudian 3, perubahan wujud berlangsung selama 10 menit. Benarkah? Ini selama perubahan wujud itu suhunya tetap. Suhunya tetap 55. Nah, inilah sedang terjadi perubahan wujud. Betul. Berarti nah, kita harus lihat menit? dari time-nya ya, 10 kita lihat sampai waktunya, 20. 10 sampai 20 menit. Berarti 10 menit. Betul. Berarti betul ya. Berarti nomor 3 betul. Nomor 1 betul, nomor 3 betul, nomor 2 salah. Sekarang setelah 20 menit percobaan dihentikan. Begitu 20 menit berhenti. Apakah berhenti? Tidak, justru dinaikkan ternyata kembali, dia ya? masih naik. Itu artinya sudah semua mengembun, sudah semua melebur, atau sudah semua mendidih. Sini sudah bentuknya sudah lain ya. Kalau di sini padat, sini cair. Kalau sini cair berarti sini sudah uap ya. Jadi percobaan itu masih berlangsung. Masih berlangsung, tidak dihentikan. Berarti jawabannya adalah 1 dan berarti juga 1 dan 3. 3. Iya. Berarti baik. B ya. Itu dia ya Pak ya. Soal yang pertama dari perubahan suhu ya Pak. Baik, ini juga soal barusan sudah mengundang pertanyaan adik siswa yang ingin bertanya kita melalui telepon ya Pak ya. Kita sapa dulu. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Yang tadi pertama telepon. Iya, halo. Dengan siapa? Nathan. Oh, dengan Nathan lagi. Nathan. Oh, yang tadi iya, yang tadi telepon, tentang perubahan pinter. suhu ya. Iya, Langsung Nathan. saja Nathan, pertanyaannya apa? Apa nama alat untuk mengukur massa jenis suatu benda? Oh, yang tadi. Baik kalau begitu Nathan. Terima kasih Alatnya Nathan atas apa? pertanyaannya. Wah, sepertinya dia sangat Betul ingin sekali. tahu sekali ya Pak ya. Tadi Bapak sudah memberikan PR, tapi bertanya kembali kepada Bapak. Kira Artinya apa tuh Pak? Artinya saya bikin penasarannya berhasil. Betul sekali.
Ya, oke, Nathan belum ketemu, bisa buka buku, ya. Ada alat yang bisa untuk mengukur massa jenis yang langsung. Namanya apa? Saya penasaran, kira-kira apa? Namanya hidrometer. Ya, iya, baik. hidrometer ini dicelupkan ke dalam zat cair, nanti dia akan tercelup sekian, jaraknya sekian. Kalau terlalu pekat, dia tinggi. Kalau encer, dia ke bawah, sehingga dia permukaan zat cairnya itu menunjukkan skalanya dia. Ya, mungkin Nathan belum pernah melihat Hidrometer atau mungkin belum pernah melakukan percobaan seperti itu, Pak. Ya. Setelah ini mungkin Nathan bisa mencobanya langsung ya, Pak ya? Ya, lihat di internet. Ya, baik, Pak. Itu dia pertanyaan dari telepon. Kalau begitu ini juga ada pertanyaan dari SMS, kita bacakan ya, Pak ya. Oke. Sepertinya ada soal cerita dari nomor telepon 085720 sekian-sekian. Pertanyaannya, massa botol yang digunakan untuk menentukan massa jenis relatif zat cair 50 gram saat kosong. Jika diisi air menjadi 70 gram. Nah, massa botol isi penuh zat cair adalah 74 gram. Berapa massa jenis relatif zat cair tersebut? Baik, itu dia, Pak. Jadi massa jenis relatif zat cairnya ada 50 gram saat kosong jika diisi menjadi 70 gram. Kemudian massa botol yang isi penuh dengan zat cair 74 gram. Yang ditanyakan massa jenis relatif zat cair yang mungkin dimasukkan ke dalam cairan itu ya, Pak ya, dicampurkan ke dalam air itu ya, Pak ya. Oke, harus diterjemahkan satu persatu dengan baik ya, harus ditelaah dengan baik. Massa botol yang digunakan untuk menentukan zat cair, massa botolnya adalah 50 gram. Zat cair. Ya, massa jenis relatif itu massa jenis zat dibanding dengan massa jenis air. Oh, gitu, ya. Nah, kemudian massa jenis zat cair itu berapa tadi? 50 gram. Massa botol, Pak. Massa botol yang digunakan adalah 50 gram. Zat cair masanya ya. Masanya. Ini massa botol 50 gram saat kosong. Saat kosong. Nah, setelah diisi menjadi 70 gram. Begitu. Saat kosong. Jika diisi air menjadi 70. Saat diisi menjadi 70. Ya, saat diisi air. Kemudian saat diisi zat cair yang penambahnya itu ya, Pak ya, yang merupakan massa relatif yang ingin dicari itu menjadi 74 gram. Ya, ketika diisi air 70 gram. 70 gram ketika. Nah, berarti massa airnya, ya, massa air yang dimasukkan berapa? Berarti 20 gram. 20 gram ya, kan? Bertambah beratnya. Jadi 20 gram ini massa airnya. Massa air, ya. betul. Kemudian setelah diisi penuh zat cair menjadi 74 gram, Pak. Setelah ditambahkan zat cair, jadi setelah gitu ya, Pak ya, bisa kita. Massa botol isi penuh zat cair adalah 74 gram. Nah, berapa massa jenis relatif zat cair tersebut? Zat cair tersebut. Ya. Bagus pertanyaannya, bisa dicari. Berarti kalau gitu adik bisa mencari massa jenis dari botol yang kosong, kemudian nanti baru mencari yang zat cair yang masuk ke situ. Jadi pada waktu kosong kan massanya 50 gram, setelah diisi menjadi 70 gram. Jadi massanya air berarti 20. Nah, massa jenis air itu adalah 1 kilogram per 1000 kilogram per meter kubik. Ya, ini. Nah, nanti ketemunya massa air itu dibandingkan dengan massa air ini, itu namanya massa jenis relatif. Iya, jadi itu dia ya caranya dengan membandingkan ya, Pak ya. Iya, baik, itu dia. Terima Walaupun kasih. tidak sampai begitu nanti. Bilangan umum tidak sampai begitu. Oh iya, tapi mungkin ini untuk soal-soal latihan biasa ya, Pak ya. Iya, baik, itu dia, Pak. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kami juga masih menunggu partisipasi adik semua untuk memberikan pertanyaan, tapi setelah jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif.